Ya, silakan hostnya. Oke, sudah bisa dimulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di webinar Jana Institute Community yang kedua. Yang kita kali ini bakalan bahas tentang serunya freelance writer dan juga sekaligus launching bedah buku Survive for Life sebagai proyek akhir dari online writing class batch 2 di Jana Institute. Nah, siang kali ini kita bakalan bareng-bareng ya selama 2 jam. Nah, kira-kira kegiatannya apa aja sih? Pastinya banyak banget ya. Yang pertama, kita bakalan ada seminar yaitu atau webinar online bareng sama Kak Prita. Yang kedua, nanti bakalan ada door prize dari kegiatan ini pastinya. Dan yang ketiga, bakalan ada satu informasi spesial yang aku bakalan aku share nanti di akhir. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya di webinar kita kali ini. Nah, biar webinar kita makin berkah dan juga bisa bernilai sebagai investasi pahala buat kita, mari kita buka bareng-bareng ya webinar kali ini dengan membaca Ummul Kitab, yaitu Suratul Fatihah. Nah, buat teman-teman semua, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab pada pagi hari ini bisa makin menambah keberkahan di webinar kita kali ini. Dan sebelumnya, sampai lupa ini ya saya ya. Perkenalkan, saya Siska Rofitasari yang akan jadi MC di webinar kali ini. Nah, tapi saya nggak sendirian nih, karena nanti bakalan dipandu sama salah satu teman saya yang nggak kalah serunya, yang nggak kalah kece juga, yaitu ada Kak Afia Nikmah. Halo Kak Afia Nikmah. Oh iya, Kak Afia Nikmah, mikrofonnya belum di-on kan, Kak? Assalamualaikum Oke. teman-teman semua. Assalamualaikum Kak Siska. Waalaikumsalam. Nah, Kak Alfia Nikmah ini bakalan jadi moderator kita ya di pagi hari ini sampai nanti siang. Nah, siapa sih Kak Alfia Nikmah ini? Aku kasih spoiler dikit-dikit. Nah, Kak Alfia Nikmah ini adalah salah satu alumni dari kelas Public Speaking for Youth Batch 4 yang diinisiasi oleh The Jana Institute juga, sekaligus salah satu penulis di Survive for Life. Nah, jadi keren banget kan acara kita kali ini ya. Dipandu moderatornya itu salah satu kontributor buku juga. Belum lagi narsum-narsumnya yang bakalan kita gali cerita-cerita inspiratifnya. So, stay tune terus ya teman-teman. Dan silakan Kak Nikmah, saya serahkan langsung ke Kak Nikmah ya. Ya, terima kasih Kak Siska sudah memperkenalkan saya sebagai narasumber. Nggak perlu kenalan lagi ya teman-teman. Sekaligus Assalamualaikum moderator ya Kak ya. Iya, iya Kak Siska. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga di masa pandemi seperti ini kita masih belum bisa secara offline ya teman-teman, jadi kita adakan secara online. Nah, semoga teman-teman bisa sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah lindungi dimanapun teman-teman berada. Nah, Amin, amin ya robbal kali ini alamin. saya akan memperkenalkan perwakilan narasumber dari penulis buku Survive for Life. Yang pertama ada Kak Ica Krisdiana Agestasari. Beliau menempuh pendidikan di STIA Pembangunan Jember dan beliau juga dikatakan atau dikenal dengan manusia berselang. Jika teman-teman mau sharing dengan Kak Ica, teman-teman bisa add Facebooknya Kak Ica, @Ica Krisdiana dan juga Instagramnya @Ica Krisdiana. Untuk narasumber yang kedua ada Kak Syafrida Yunita.
Beliau dari Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Jauh sekali nih teman-teman. Nah, beliau mempunyai cita-cita ingin menjadi penulis fiksi dan juga non-fiksi. Untuk teman-teman yang ingin sharing dengan Kak Syafrida, teman-teman bisa add Facebooknya Syafrida Yunita atau Instagramnya @yunita_syakina. Untuk narasumber yang ketiga ada Kak Alan Zakia. Nah, beliau merupakan seorang ibu yang sekarang anaknya memiliki hobi membaca dan juga sedang belajar menulis. Beliau juga berpersepsi bahwa menulis adalah kebutuhan, kala ekspektasi bergerak terlalu jauh dari realita. Nah, Kak Alan ini bisa dihubungin di Facebooknya Alan Zakia Permanawati dan juga Instagramnya @alanzakia. Untuk narasumber kita yang keempat, ini ada Kak Mika Novelia Ningtyas atau biasa disebut nama panggungnya Mika Novelia. Nah, beliau ini tertarik di dunia menulis sejak kelas 3 SD. Namun saat kuliah, hobi menulisnya ia lupakan dan beralih ke dunia bisnis dan dipertemukan dengan suami tercintanya, Masya Allah. Kalau mau sharing-sharing dengan Kak Mika, teman-teman bisa hubungi di websitenya www.mikanovelia.com dan juga emailnya mikanovelia@gmail.com dan juga Instagram dan Twitter @mikanovelia, Facebook Mika Novelia Ningtyas. Untuk narasumber yang kelima, ada Kak Astrea Widya Putri, ini dari Surabaya. Beliau tertarik di bidang literasi sejak duduk di bangku kuliah. Beliau juga sebagai co-writer pada tahun 2009 dan juga penulis utama pada tahun 2017. Beliau juga sebagai provider, baik untuk dokumen perusahaan, skripsi, hingga doktoral tesis Newcastle University pada tahun 2012. Teman kalau ingin sharing bisa ke Instagramnya @catatanastrea maupun blogspotnya https://astreawidyaputri.blogspot.com. Nah, untuk narasumber yang keenam sekaligus MC kita hari ini ada Kak Siska Rovitasari. Beliau juga freelance dan juga co-fasilitator di Dejana Institute. Untuk teman-teman TJI, mungkin nggak asing lagi ya dengan Kak Siska ini. Dan beliau juga newbie blogger di www.siskarovitasari.blogspot.com. Teman-teman juga bisa menyapa Instagram @siskarovitasari, Facebooknya Siska Rovitasari, dan juga Twitternya @siskarovitasari. Nah, yang terakhir, nggak afdol kalau kita nggak memperkenalkan founder sendiri dari Dejana Institute, dan juga beliau sebagai editor dari buku yang akan kita launching, serta materi yang akan kita terima hari ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Kak Prita HW. Oke, kita sapa dulu Kak Prita. Assalamualaikum Kak Prita. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Kak Prita akan menyampaikan materi atau memaparkan materi tentang serunya freelance writing. Buat teman-teman literasi nih, mungkin atau yang ingin terjun ke dunia literasi, wajib pantengin ini. Untuk Kak Prita, waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, Kak Prita sepertinya masih sibuk dulu nih ya. Oke, sebentar. Sudah jelas waktunya? Layarnya? Oh, sebentar Kak. Saya cek juga. Ya. Masih sampulnya ini ya Kak, poster. Masih poster. Suaranya Kak Prita belum on mikrofon. Kak Prita belum on mikrofon? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh sahabat Jannati ya. Biasanya kita memanggil apa ya?
kolega atau kerabat atau teman-teman semua itu dengan panggilan Janati. Senang sekali hari ini. Terima kasih juga buat Kak Siska dan Kak Nikmah yang udah kolaborasi untuk menjadi host dan moderator ya. Jadi yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saya Prita Hendriana Wijayanti, biasanya disapa cukup Prita HW. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Cukup Kak. jelas, Kak. Oke. Nah, kemudian hari ini saya akan berbagi. Kebetulan kan memang sesinya ada dua ya. Sesi pertama akan ngobrol-ngobrol nih tentang serunya freelance writing. Jadi materi ini biasanya saya bawakan secara offline untuk freelance writing workshop yang durasinya sekitar 3 jam. Tapi kita akan coba buat sekitar 1 jam atau 45 menit ya. Nanti nggak apa-apa lebih banyak ke diskusi atau tanya jawabnya. Tapi mungkin nggak bisa terjawab semuanya. Insya Allah sesi Q&A akan diteruskan di grup WA ya. Karena kita road to countdown to online writing class batch 3. Jadi hari ini kita sama-sama semacam ini ya, memberikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah menulis, ada 21 penulis di buku Survive for Life gitu. Nanti di sesi kedua kita akan ketemu dengan narasumber penulis-penulis Survive for Life. Dan ini merupakan ya bukunya ini ya seperti di penampakan video saya. Bukunya masih pre-order sampai 22 September. Nah, nanti ada 3 penanya terbaik yang bakal dapat buku gratisnya. Siapakah gerangan? Nanti kita akan tunggu ya. Dan buku antologi dari The Jana Institute ini termasuk buku antologi yang seperti novel ya. Karena halamannya selalu lebih dari 200. Saya memang tidak membatasi halaman yang terlalu strikt, tapi saya sebagai editor dan penanggung jawab di penerbitan buku antologi The Jana Institute lebih menekankan pada kekuatan cerita gitu, supaya teman-teman bisa explore. Tapi saya edit sedikit untuk lebih tanpa mengurangi isi, istilahnya begitu. Jadi jangan heran kalau bukunya itu tebal, hampir 250 halaman. Tapi tetap dengan harga terjangkau ya teman-teman. Oke, saya akan coba share screen untuk materinya. Di sini teman-teman boleh interaktif lewat kolom chat, nggak apa-apa ya. Misalkan ada unek-unek yang mau disampaikan atau ada pertanyaan langsung, itu nggak masalah. Misal mau berkomentar, nggak apa-apa. Kita interaktif aja, santai. Bentar ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Mbak. Nanti tolong Kak Moderator dan Kak Host bisa mengingatkan waktu ya. Baik, Kak. Ya. Selamat datang teman-teman peserta webinar. Semoga meskipun kita bertatap layar secara gadget gitu ya, tidak mengeluarkan pun dan tetap berliterasi ya. Karena itu yang ingin kita sebarkan di The Jana Institute. Oke. Bentar, agak macet sedikit. Ya. Belum ke next ya. Bisa next. Ya, jadi di sini freelance writing itu adalah apa sih yang ada di dalam benak kita? Nah, boleh teman-teman share di kolom chat ya. Mungkin ada yang berpikiran menulis tanpa ikatan misalkan, tanpa terikat dengan sesuatu apapun gitu. Atau menulis terserah ala kita, atau mungkin lebih ke identik dengan mendapatkan uang misalkan. Boleh apapun, bisa teman-teman share ya. Kak, kolom chatnya nggak bisa. Makan pagi atau drastik. Kenapa? Izin, kolom chatnya nggak Kolom bisa, Kak. chatnya nggak bisa Kolom di chatnya ini, Kak. privat, Nggak bisa Kak. buat ketik. Suaraku tadi tak. Suara saya masih Masih. terdengar teman-teman? Masih, Kak Brita. Oh, Mas. Ya, hari ini kita bumbata, buka mata, buka hati, buka telinga ya, teman-teman. Saya yakin sih di sini udah banyak juga yang nggak asing dengan dunia tulis-menulis ya. Nah, sebelumnya ini saya ada satu hadis riwayat Tirmizi yang bisa menjadi semangat juga buat kita. Dari Anas radhiyallahu an, barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga sampai pulang. Nah, insya Allah meskipun kita secara online, semangat berjuangnya teman-teman untuk mencari sinyal, wifi yang bagus, atau mempersiapkan kuota, bisa jadi itu amunisi ya, yang akan menjadi pahala di sisi Allah. Amin. Nah, ini sekilas tentang saya. Buat teman-teman yang belum saling follow atau belum terkoneksi di media sosial, bisa langsung ke @pritahw untuk Twitter, Instagram, maupun Facebook sama. Dan juga ada official website The Jana Institute, www.thejanainstitute.com. Dan ada personal blog dan lifestyle blog saya, www.pritahw.
Ini alur belajar kalau 3 jam ya teman-teman. Kita tidak akan melakukan ini hari ini. Kenalan juga bisa saut-sautan di kolom komen, nggak apa-apa ya. Misalkan teman-teman, saya siapa, dari mana, dari kota mana, mungkin saya pengen tahu ya, karena webinar online ini sangat memungkinkan kita ketemu tanpa batas tempat ya. Nggak hanya di Jember aja gitu. Nah, boleh juga teman-teman berpendapat tentang freelance writing itu apa sih? Dalam opsi adalah menulis ya, atau kepenulisan. Freelance itu lepas. Tapi freelance writing itu bukan berarti serabutan ya teman-teman. Kalau zaman dulu memandang freelance, misalkan gini ya, kamu kerja apa gitu ya. Terus kita jawab, freelance, oh berarti nggak jelas ya. Nah seperti itu. Itu adalah pemikiran orang awam. Ketika teman-teman berpikiran seperti itu, berarti pemikirannya belum naik tingkat ya. Karena tadi diandalkan untuk menjadi sumber penghasilan utama maupun side job ya, yang cukup menguntungkan gitu. Jadi lepas di sini maksudnya itu adalah tanpa terikat dengan satu perusahaan atau ikatan dinas gitu ya. Misalkan kita sebagai PNS atau ASN atau kita sebagai tenaga swasta di satu perusahaan. Nah, kalau freelance itu tidak ada perjanjian dengan klien by project itu maksudnya. Jadi kita itu istilahnya bisa seperti bunglon. Kadang ke sana seperti itu ya, tapi tetap sama seperti pekerjaan pada umumnya. Hanya kita lebih bisa menjangkau banyak pekerjaan karena kita bisa melakukan dari mana saja asalkan ada jaringan internet dan ada device atau peralatan yang kita pakai entah itu. Nah biasanya pekerjaan freelance itu nggak hanya di bidang menulis aja ya teman-teman, yang membutuhkan koneksi internet selama dia bisa mengerjakan dari mana saja itu bisa masuk dalam kategori freelance. Misalkan desain, graphic designer, web designer, kemudian aplikasi ya sekarang itu juga. Kemudian pengerjaan pengolahan data seperti akuntansi, fotografer, dan bahkan sekarang voice over ya, pengisi suara dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan lepas yang memang sekarang memang trennya ke arah sana gitu. Perusahaan tidak lagi mengambil orang-orang atau meng-hire karyawan-karyawan untuk tetap gitu ya, kecuali seperti BUMN dan sebagainya. Untuk pekerjaan kreatif biasanya ada para freelance freelance jobber gitu ya, pekerja freelance-nya itu ada. Nah, khusus di freelance writer, kepenulisan lepas, ini ada genre-genrenya ya, teman-teman bisa lihat di writer, ada book writer, ghost writer, social media admin, termasuk ya kalau dia bikin caption gitu. Kemudian ada blogger, content writer, ada citizen journalism atau kontributor di satu web tertentu kayak gitu. Nah, pasti sudah tahu semua ya, nanti kita bisa discuss kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian, Kak Prita. Ya, ini ada salah satu quote yang saya suka nih dari seorang teman saya yang juga penulis. Menulis itu banyak cabangnya, pilih yang sesuai panggilan jiwa. Jadi memang kita bagus sih untuk mempelajari jenis tulisan apapun. Misalkan nulis untuk fiksi bisa, untuk non-fiksi bisa misalkan. Atau mau menulis untuk buku anak-anak bisa, remaja bisa, dewasa bisa misalkan. Itu oke aja gitu untuk kita melatih skill. Tapi ketika memilih gitu. Kadang-kadang kan ada yang sebagai blogger tapi dia tidak sebagai book writer ada. Ada juga genrenya yang dia content writer aja, tapi dia nggak punya blog untuk dirinya sendiri, ada yang seperti itu. Nah, kita mau pilih yang mana itu terserah kita merasa lebih nyamannya di mana dan skill kita lebih terasahnya di mana gitu. Kalau masalah platform ya istilahnya, oh aku kepengen punya blog sebagai blogger, tapi pengen juga nih nerbitin buku, nah itu juga nggak masalah gitu. Yang penting kita nyaman dan kita mampu untuk menghandle itu sesuai kapasitas kita masing-masing. Jangan sampai menulis menjadikan kita stressful gitu. Ya meskipun itu salah satu konsekuensi. Kalau kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah ini kalau perkenalan offline ya, sekarang kita akan lewati. Nah ini juga ya, bakat dalam menulis tidak diperlukan, yang diperlukan adalah latihan dan itu menentukan jam terbang. Jadi kalau ada teman menulis gitu ya, nah kita tidak memerlukan bakat dalam menulis. Jadi kita tidak ada yang dilahirkan langsung nih labelnya penulis gitu, nggak ada. Tapi kita bisa mengasah gitu. Latihan dan juga jam terbang. Maksudnya ketika kita dapat challenge untuk melakukan sesuatu, maka kita ambil dan kita lakukan. Kak Prita, chatnya masih di privat. Oke, kolom chatnya nggak bisa ya teman-teman? Iya, nggak bisa Kak. Belum bisa Kak. Oke, sebentar ya. Kolom chatnya.
nggak? Nggak bisa, Kak Nggak Prita. bisa. Ya sambil dibantu sama operator. Oke. Di layar masih terlihat ini materi? Masih, Kak. Masih, Kak. Ya udah, oke, saya teruskan dulu aja ya. Materi. Ya, oke, selanjutnya. Nah, sebentar, bisa cek chatnya, kolom chat. Nah, di sini ya, penulis itu ciri-cirinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman, kita termasuk yang mana sih gitu? Apakah kita sudah mempunyai 1-8 itu? Yang mana yang ada di diri kita? Misalkan, penulis itu pasti banyak membaca, nggak hanya teks, tapi juga fenomena, kemudian berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan kita, sering merenung, kadang-kadang kita, tapi bukan melamun ya. Melamun sama merenung itu beda. Kalau melamun itu bisa tiba-tiba nggak sadar gitu ya. Kalau merenung itu kita berpikir. Kemudian kita bisa bermain dengan imajinasi, kemudian kita punya sesuatu yang rasanya tuh di kepala tuh udah overthinking gitu, maksudnya berlebihan dan harus dikeluarkan gitu, harus diledakkan gitu. Kemudian ada rasa senang dan bangga ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, agak typo ya, kemudian gitu, tahu ada batas akhir dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, itu bisa teman-teman bisa bertanya nih, dalam diri kita tuh ada nggak sih ciri-ciri ini gitu. Oke, next. Ya, fungsi artikel atau tulisan biasanya itu ada 3 ini teman-teman. Kita berusaha untuk meyakinkan, kemudian kita juga bisa mendidik pembaca dan juga menghibur gitu. Ada 3 fungsi ini. Next. Bisa ya? Oke, kolom chat sudah bisa ya teman-teman ya? Sudah bisa, Kak. Oke. Kemudian next lagi. Bentar ya, loading. Nah, jadi teman-teman bisa meramaikan kolom chat kalau misalkan dalam benak kita atau menurut opini teman-teman, freelance writing itu yang seperti apa, identik dengan apa gitu. Oke. Ya, Mas. Oke. Ya, ini juga ada sebuah quote dari guru saya menulis opini. Menulislah karena kamu bahagia, bukan karena deadline atau dikejar editor atau yang lain. Kalau kamu stres, berhenti sejenak, tanyakan pada dirimu sendiri tujuan awal kamu menulis. Nah, sering nggak kita, saat ini lagi merintis gitu ya, ada saatnya kita semacam kayak stuck gitu ya, atau teman-teman sering menyebutnya writer's block gitu. Kalau kita yakini ya akan benar-benar nggak bisa lanjut gitu, benar-benar tanya ke diri kita dulu, kita berhenti, jeda sejenak, terus kita berpikir apa sih tujuan awal saya menulis. Insya Allah teman-teman bisa menemukan kembali dan bisa lebih powerful lagi untuk kembali gitu, untuk nggak hang lagi, nggak hibernasi terlalu lama istilahnya. Oke, kemudian bentar ya, ini agak hang komputernya kalau di ya, next-nya. Next. Nah, langkah untuk menulis sih gampang aja ya teman-teman ya. Biasanya langkah-langkahnya ini ada niat, kemudian ada ide, ada data dan literatur, terus gabungkan itu seperti online writing class. Bisa juga kita, kalau kita tipe pembelajar yang otodidak, kita belajar sendiri, praktek sendiri itu juga bisa. Jadi biasanya urutan singkatnya itu pembuka, pengalaman, kemudian ada informasinya, gabungkan lagi dengan pengalaman, lalu kita bisa tambahkan tips dan kita tulis, tidak usah diedit. Baru selesai semua, kita baru edit. Baru setelah itu publikasikan. Nah, poin terakhir, publikasikan itu juga menjadi hal yang penting ya, karena rata-rata penulis pemula itu malu gitu, atau minder untuk mempublikasikan. Akhirnya nggak pernah tahu tuh feedback pembaca seperti apa kalau nggak ada yang baca kan. Jadi teman-teman nggak usah berpikir ada ketakutan, wah nanti gimana nih yang baca, aku malu dan sebagainya. Publikasikan aja dulu supaya kita dapat feedbacknya, dapat masukan gitu. Mau gimanain sih setelahnya gitu, pendapat teman-teman seperti apa sih ketika. Nah, next-nya. Oke, kita lewati.
genre dalam menulis ya, yang bisa saya bagi sekilas. Ada book writer. Book writer ini maksudnya penulis buku, entah dia itu sebagai ghostwriter atau self-writer. Maksudnya apa sih ghostwriter? Misalkan dia punya klien yang orangnya sibuk, misalkan kayak artis-artis atau pejabat, dan dia minta kita untuk menulis, tapi bukan atas nama kita sebagai penulis, tapi atas nama si bapak tadi gitu, atau si ibu tadi, sebagai kumpulan cerpen, puisi, non-fiksi bisa berupa biografi, how to, success story, banyak ya. Terus itu juga bisa major atau indie label. Indie label tuh seperti buku Survive for Life ini kan kita nggak mengajukan ke Gramedia atau kemana gitu ya, tapi lebih cetak sendiri, kita cari penerbit, kemudian kita jual pre-order, seperti itu ya. Kita mencetak seorang, maksudnya penerbit major, penerbit besar seperti Gramedia, Mizan, dan sebagainya, itu biasanya ada dua sistem, jual putus atau royalti. Royalti itu cuma 10%, jual putus itu hanya sekali dibeli, kemudian kalau cetak ulang kita nggak dapat, seperti itu. Atau yang lain-lainnya. Itu ada saya bagikan beberapa rate ya. Nah, ini contoh pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan perjalanan ke Singapura dan pulangnya harus menulis buku. Yang waktu itu dikomandani sama Mas Dolagong. Alhamdulillah Mas Dolagong memberikan endorsement untuk buku Survive for Life. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Kemudian ini adalah contoh ya, yang tadi itu adalah contoh sebagai content writer atau penulis lepas. Penulis lepas ini bisa untuk blog atau orang lain, seperti kita cari. Ini akan dibahas lebih lengkap nanti di online writing class yang intermediate atau yang terampil ya, yang memang khusus menulis untuk menghasilkan sesuatu. Nah, di situ biasanya banyak banget perusahaan yang mencari content writer untuk freelance writing ya, untuk di blognya mereka, blog perusahaan gitu. Kemudian kita juga bisa content writer secara pribadi, pakai nama kita. Itu bisa menulis di kumparan.com, Hipwi, Detik, Kureta, Lokal Karya ini dulu ya, waktu di Jember masih saya editornya, sekarang udah nggak aktif. Bisa juga Usenius, bisa juga Babe, dan sebagainya. Banyak ya. Caution, itu perhatikan tentang tingkat, selalu pertimbangkan lagi jika hendak deal. Lakukan tawar-menawar, rajin tambah portofolio. Pastinya kita harus punya portofolio mumpuni ya, sudah pernah mengerjakan proyek apa, punya karya apa, dan sebagainya. Oke, sebentar, ini ada tangguh. Kemudian, nah ini contoh-contoh content writer. Teman-teman biasanya perlu untuk mencantumkan portofolio seperti ini secara singkat. Teman-teman bisa lihat, nah, menerbitkan buku apa dan sebagainya. Memang kalau untuk content writer, penerbitan buku semacam antologi gitu ya, itu hanya menjadi salah satu faktor gitu. Tapi teman-teman bisa punya portofolio menulis artikel, apalagi punya blog sendiri, itu akan jadi nilai plus gitu. Karena kalau untuk seorang content writer kan lebih dilihat bagaimana dia mengemas informasi dalam satu artikel. Seperti itu ya. Ini di Tribulancer. Terus kita juga nanti kalau setelah selesai mengerjakan proyek itu ada testimoni dari para klien. Saya sering sih klien-klien ini akhirnya berlanjut tidak lewat mereka email ke saya. Kan ada semacam potongan kan buat Tribulancer atau proyeknya sekitar 10-12%. Oke, kalau copywriter itu apa? Copywriter itu lebih ke advertorial, misalkan company profile atau juga produk tertentu gitu ya. Ini lebih tinggi rate-nya tergantung tingkat kesulitan. Bisa termasuk hypnowriting atau soft selling, dan biasanya mengajak membaca atau membeli sesuatu. Kita bisa bertindak sebagai copywriter untuk klien atau tulisan review. Nah, ini nanti akan ada materi baru nih di online writing class batch 3 yang berbeda dengan UWC batch 1 dan 2. Nanti akan lebih kompleks materinya, termasuk ada tentang menulis ulasan atau review gitu. Ya, sebentar ya teman-teman, sambil admit yang masuk. Ya, kemudian selanjutnya ini ada genre citizen journalist atau kontributor. Jadi kalau kita mau menentukan apa ya, aku mau dapat penghasilan nih dari menulis. 1 bulan aku harus dana semua channel, semua kanal itu sudah bisa kita akses gitu. Nah, ini ya, kontributor bisa di surat kabar online, kemudian majalah online hari ini ya, media-media yang punya forum seperti HIPI, Kumparan, Kompasiana, Kureta, dan sebagainya. Kalau Kompasiana itu semacam platform blog ya, tapi dia sekaligus forum gitu. Nah, lakukan riset tulisan di media tersebut. Tipsnya, kalau misalkan teman-teman kepengen meminimalisasi, terus temukan sesuatu yang menarik untuk ditulis. Dicoba aja. Ini akan dipelajari nanti di UWC Intermediate ya, yang terampil next-nya. Tapi yang UWC 1 dan 2 kemarin sudah nyoba, dan alhamdulillah saya surprise ya, banyak beberapa diterima di VOA Islam, ada yang di IDN Times, dan lain-lain. Dan rasanya bisa ditanyakan ya, nanti ada Mbak Survive for Life, itu dimuat di IDN Times dulu. Kemudian next.
Bentar ya, agak macet. Sudah ganti belum di layar? Masih belum, Kak. Belum, Kak. Belum ya, Nikma ya? Belum, Kak. Belum, oke. Oh ya, ini ya. Ini waktu saya menulis di majalah online venuemax.com. Ini ada versi cetaknya, cuman dia di mesin ya, majalah penerbangan yang biasanya dipunyai Garuda dan lain-lain itu. Cuma sekarang kan masa pandemi ya, itu memberikan kontribusi fee yang cukup tinggi. Ini satu artikel saya dihargai 1.300.000 nih, dengan fotonya juga, fotonya 3, terus ada artikelnya. Berarti artikelnya aja sekitar dikurangi 300 itu. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita belak-belakan soal rate ya, biar teman-teman juga bersemangat gitu. Di musim pandemi ini ternyata di saat masa sulit, kita mengakui ya semuanya sedang ada masa sulit gitu. Tapi bagaimana kita bisa memicu kreativitas gitu, dan memanfaatkan fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Nah kemudian ada travel writer, sekarang juga lagi musim ini ya, virtual ya, traveling virtual. Karena masa pandemi belum terlalu banyak kan, tour dan sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan portal-portal yang masih berjaya gitu ya di musim pandemi. Ada Traveloka, ada yang kolaps kan, yang tutup juga ada. Ini ya, kalau travel writer ini sesuaikan dengan gaya menulis kita, ciptakan ciri khas. Kalau misalkan pengen dimuat di media-media itu, ya baca aja tulisannya sudah dimuat. Apakah dia gaya penulisannya storytelling, bertutur, atau modelnya yang cablak, maksudnya lebih to the point, how to get there, yang dibahas misalkan tiketnya berapa, kesana naik apa, berapa jam, kayak gitu. Nah, itu saya kasih rate-nya ya. Untuk majalah itu biasanya segitu, 500 sampai 2 juta. Majalah travel yang saya sebutkan tadi. Wah, ini kok agak ajak-ajakan. Oh, enggak. Ini maksudnya saya pernah menulis untuk sebuah website yang khusus traveling. Oke. Nah, profesional blogger atau pro blogger ini identiknya punya blog sendiri, bukan numpang gratisan di Blogspot atau WordPress. Itu disebut profesional blogger yang memang mau monetize blognya, mau menguangkan blognya ke depan, harus punya self domain. Kemudian juga punya personal branding yang kuat sebagai seorang pro blogger. Karena kita logika aja, blogger itu banyak banget kan berkembang gitu, apalagi influencer gitu ya. Dan kita ini siapa sih? Gimana kita punya pembeda atau diferensiasi di antara yang lain gitu. Makanya kita harus punya personal branding yang kuat. Kita sebagai siapa, kayak gitu. Jadi tulisannya juga harus dipetakan, lebih menulis fokus tentang tema-tema apa, sehingga kita bisa bersaing di antara jutaan blogger yang lain. Padukan antara niche atau tema itu dengan personal branding kita. Personal branding itu apa? Nah, bisa googling ya teman-teman, bisa cari, bisa baca-baca di blog saya juga ada, di Instagram juga ada. Dan konsisten melakukan itu setahun gitu ya. Kita terus di jalur itu gitu, setahun, 2 tahun. Kalau udah lewatin tahun pasti gampang kan, 2, 3, 4. Dan makin ke sana, makin kita berjalan konsisten, percaya sama saya ya, tawaran itu akan datang sendiri tanpa kita sibuk mempromosikan diri kita. Kita cukup menulis aja, cukup bikin konten aja, stay fokus gitu. Tapi mereka publik itu akan lihat, oh saya cari orang yang seperti dia gitu. Itu sih yang saya rasakan teman-teman ya, saya berbagi. Maksudnya banyak tawaran datang lewat email ataupun DM yang mengajak kerjasama, pilihan untuk hal-hal yang pernah saya tulis kayak gitu. Tech savvy ini kita harus melek digital, nggak boleh seorang blogger kita pengennya apa ya aktif gitu di dunia yang sudah kita pilih dan berhubungan dengan teknologi, tapi kitanya terus meyakini kalau aku tuh gaptek, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itu akan membentuk mental block tuh. Jadi kita mesti tech savvy, mesti melek teknologi. Nah, itu udah saya kasih tahu ya. Ini lebih lanjut ada di kelas blog kalau teman-teman pengen lebih ke ranah blogger. Sebentar, setiap mau dipindah next slide itu macet. Waktunya kurang berapa lagi ya? Masih kurang 1 jam lagi, Kak. 1 jam, sampai jam 11? Setengah jam. Iya. Oke. Kurang 1 menit. 1 menit, Kak. 1 menit. Sampai jam 11. Kalau sampai jam 11, kurang 1 menit, Kak. Kurang 1 menit? Iya. Aduh. Oke, 1 jam kaget aku. Oke, mungkin sampai sini ada teman-teman yang mau bertanya, langsung boleh dipersilakan Nikma sambil aku otak-atik slide-nya dulu nih. Ada 4 pertanyaan sebenarnya, Kak. Saya Nikma Oh, sudah ada? Ya, saya ambil dari
Putih. Pertanyaannya, untuk pemula yang punya dream atau mimpi sebagai seorang freelancer, apa aja yang dipersiapkan terkait portofolio? Oh, oke. Ya, sebentar ya. Ya. Ini udah kelihatan ya di layar? Sudah, Kak. Ya, saya lanjutkan sebentar. Tadi pertanyaannya sudah saya tangkap. Ini mumpung bisa ya teman-teman, ini salah satu contoh tawaran yang datang ke email saya ya. Untuk awal-awal biasanya fee-nya untuk awal-awal. Kemudian tuh ada yang segitu. Ini untuk teman-teman tahu nih, saya buka dalemannya. Artinya, ketika ngomong dapat dari mana sih Mbak, ngeblok uangnya, terus penulis itu ada duitnya nggak sih gitu. Sebenarnya tujuan utama menulis awalnya kan untuk sharing ya teman-teman. Maksudnya untuk berbagi karena kita punya banyak cerita, kita pengen membagikan informasi yang kita punya. Tapi lama-kelamaan penghasilan itu menjadi efek samping. Kalau buat saya seperti itu. Kita punya goal, tujuan misalkan, oh aku mau menjadi profesional blogger misalkan. Katakanlah berarti langkahnya aku harus belajar ini. Misalkan katakan ikut kelas gitu ya. Saya juga awalnya dulu tumbuh dari kelas-kelas, tapi bukan online ya, ada offline di Jakarta. Saya belajar langsung dari Mbak Sintaris, foundernya Blogger Perempuan Network, yang sekarang sudah jadi digital agency ya, kerjasama dengan Thailand kalau nggak salah. Nah, saya belajar tuh dari mulai bagaimana mengelola blog, menulis SEO, membaca Google Analytics dan sebagainya. Cuman bedanya setelah saya ikut kelas, saya nggak suka ikut kelas berkali-kali. Jadi kalau udah ikut ketika saya muncul lagi ke publik, itu udah beda gitu. Nah, teman-teman, saya rasa nih ya buat beberapa alumni TJI, kurang di prakteknya. Lebih suka ikut kelas gitu. Ya saya sih nggak apa-apa ya kalau teman-teman ikut kelas, saya senang gitu. Tapi saya lebih senang lagi ketika setelah ikut kelas, kemudian teman-teman curhat, kalau sudah bisa menghasilkan, sudah bisa ngisi materi ini, terus mau berkolaborasi dengan saya sebagai partner, itu saya jauh lebih senang lagi. Artinya apa yang dipelajari itu berhasil gitu. Jadi bukan ikut kelas kedua kali, masih sebagai murid gitu. Saya sangat menunggu ada alumni-alumni yang mau berkolaborasi naik kelas untuk menjadi trainer gitu, bareng-bareng writer berkualitas. Nah ini untuk mendapatkan apa yang belum kita miliki, kita harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Nah ini teman-teman kalau mau baca-baca di blog saya ada untuk make your own personal branding. Buat pertanyaan tadi juga ya Kak Nikmah, bagaimana sih untuk pemula menyesuaikan sebagai apa? Portofolionya menyesuaikan. Itu ya ada di blog saya, kata kuncinya bisa cari aja pencitraan, reputasi, personal branding, beritahawi.com, itu pasti ketemu. Atau apa itu freelancer, beritahawi.com, itu kalau nyari di Google. Nah ini ada secara teori, karakteristik artikel layak itu seperti apa, kayak gitu ya. Ini sekedar latihan. Boleh teman-teman nyalakan mikrofonnya, coba kita latihan bareng-bareng nih. Bisa nyalakan mikrofonnya, kita coba membaca tulisan yang ada di layar. Sudah dinyalakan? Ya, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Putih, biru. Ya. Sekarang baca sesuai warnanya. Merah, biru, coklat, kuning, hijau, putih, kuning, hitam, hijau, ungu. Pink. Iya. Lebih gampang mana? Lebih gampang yang membaca tadi atau yang kedua? Pertama pastinya, Kak. Lebih yang baca pertama ya, yang membaca tulisannya. Kita baca tulisan itu, ya itu gitu. Tapi ketika disuruh membaca sesuai warnanya, kita kelabakan karena belum biasa. Lebih membagi fokus nih antara baca tulisannya apa warnanya. Nah sebenarnya ini saya mau ngomongin tentang habit teman-teman. Jadi menulis itu adalah habit, adalah kebiasaan. Kalau teman-teman sudah biasa, insya Allah dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, kita tetap bisa meluangkan waktu. Apalagi karena kita sudah menyuruh publik untuk percaya sama kita gitu. Apalagi kalau kita dapat amanah untuk menyelesaikan suatu proyek gitu kan. Jangan sampai reputasi kita rusak gitu ya hanya karena kelalaian kita dalam hal waktu dan sebagainya. Karena yang tinggi ya kalau menurut saya, karena bosnya adalah diri kita sendiri. Kita harus rajin bikin to-do list, kita juga harus rajin untuk menyelesaikan to-do list-nya. Nah ini ya pesan saya, be yourself, jadi diri sendiri. Penghargaan tertinggi adalah feedback atau timbal balik dari pembaca. Dan tulisan kita akan mempengaruhi permasalahan aktual yang sedang kita tulis. Didengar atau mengubah pandangan orang tentang apa yang kita tulis. Ini adalah penghargaan tertinggi. Jadi penghargaan tertingginya bukan uang ya teman-teman, bukan berupa materi, karena itu otomatis bukan pembaca ataupun publik. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Prita. Nah ini ada 5 pertanyaan, tapi saya keep nanti dijawab di WAG dari Kak Prita. Kita ambil 3 penanya.
Mungkin tadi untuk yang Kak satu Rindi, udah ya. ya, Sebentar, yang satu Kak sudah. Nikma putus-putus Oh, nih di saya. Berarti kurang 2 pertanyaan lagi ya, Kak, Iya, yang belum kurang 2 dijawab ya? pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab di WA-G-nya ya, di WA grupnya. Oh iya, oke. Nah, untuk pertanyaan dari Kak Rindi tadi, tips sukses itu mungkin slide Kak Prita yang terakhir ya. Jadi diri sendiri, be yourself saja. Untuk pertanyaan yang kedua, ada bacakan pertanyaannya. Seperti penjelasan Kak Prita di slide sebelumnya, bahwa seorang penulis harus mencintai deadline. Bagaimana cara Kak Prita dalam manajemen waktu agar hasil dari menulis menjadi optimal, khususnya pelajar yang masih labil dalam manajemen waktu? Langsung dijawab, Kak. Oke, langsung dijawab boleh. Bentar. Yang baru masuk berarti kita udah masuk ditanya jawab nih sekarang. Saya stop share dulu ya biar bisa kelihatan wajahnya. Ya, sudah bisa kelihatan ya. Ya, teman-teman. Jadi Macet videonya, Kak Prita. oh iya, sudah di stop share. Tadi pertanyaan dari Imanda ya. Ya, dari Kak Iman. Pelajar. Nah, Ya, Kak, dari Kak Imanda. Manajemen waktu, Kak. iya harus mencintai deadline. Iya, karena kalau kita ngomongin freelance writer itu identiknya itu dengan dunia profesional, penulis lepas gitu. Kalau sudah membranding diri sebagai freelance writer berarti dia memang sudah pro gitu, sudah biasa untuk menulis di media ataupun di medianya sendiri ataupun orang lain gitu ya. Ya, berarti kita harus maksa ya, karena kan kita biasanya untuk melakukan kebiasaan baik harus dipaksa dulu nih. Nah, kita harus membiasakan itu gitu. Harus punya pola pikir, kalau nggak aku lakukan sekarang, pasti nanti ke belakang akan banyak rentetan pekerjaan. Yang itu ditunda ataupun dilakukan sekarang, itu tetap harus dilakukan. Kayak gitu. Gitu ya. Karena kalau kita menunda satu aja, pasti yang lain keteteran. Itu sih yang perlu diperhatikan sama teman-teman, baik itu pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi bukan alasan karena masih pelajar, masih labil. Yang mahasiswa juga banyak kok yang begitu gitu. Yang emak-emak mungkin yang sudah ibu rumah tangga seperti saya gitu juga banyak banget kalau kita mau alasan ya. Banyak banget misalkan anak atau apa pekerjaan rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu bisa-bisanya kita aja gitu. Jadi ya itu. Niat Berarti ya, Kak ya. Kan sama kita bisa kerjasama dengan orang rumah gitu. Sounding atau kasih tahu, kasih pengumuman gitu, misalkan ke orang tua atau ke ini. Sekarang saya nulis loh, Bu, misalkan. Saya kalau jam segini tuh mau ada waktu buat nulis, misalkan. Kayak gitu, nggak apa-apa. Ibaratnya kayak sesumbar ya dalam tanda kutip. Tapi sesumbar yang positif itu akan menjadi cambuk buat diri kita. Lah, aku udah ngomong nih kemarin ke orang rumah, tapi kok nggak aku lakuin, malu dong gitu. Apalagi ngomong ke umum gitu. Kita harus bisa menjadi orang yang komitmen gitu. Itu sih bisa dibantu tuh dulu. Intinya niat dan juga komitmennya harus istiqomah ya, Kak ya. Iya, jadi harus selesai dengan diri sendiri ya. Terus kemudian apa lagi? Kak Imanda? Mungkin ada tanggapan dari Kak Imanda? Iya, boleh di chat atau ngobrol. Kalau mau open mikrofon. Iya, boleh. Alan. Ada Alan yang nanya. Keina. Selanjutnya. Iya, silakan. Pertanyaan dari Keina. Dari Kak Keina ya. Saya bacakan. Halo Kak, aku pengen nanya. Aku ingin menulis dengan mengangkat konflik yang ada saat ini, terutama yang ada circle remaja. Bagaimana? Atau gimana sih cara agar kita sebagai penulis bisa menceritakan konflik itu dengan menyenangkan agar bisa dinikmati oleh semua orang? Ceritanya mau nulis fiksi ya? Konflik ataupun non fiksi ya sama sih, ada konfliknya juga. Kayak tulisan teman-teman di Survive for Life ini kan kisah nyata ya, ini bukan cerpen ya teman-teman. Ini kisah nyata yang ditulis dengan gaya storytelling, atau gaya storytelling itu seperti gaya menulis fiksi.
seperti novel gitu kan, yang memungkinkan pembaca itu nggak bosan meskipun nggak ada gambarnya. Itulah kekuatan storytelling, menceritakan dengan kata-kata, seolah-olah pembaca itu ikut langsung menyaksikan di depan mata gitu. Nah, agar bisa dinikmati semua orang, agar kita sebenarnya, ya kita harus mendalami konflik itu. Berarti apa yang mau kita bangun, seperti apa sih dengan membaca tulisan kita mengharapkan pembaca itu merasakan perasaan yang seperti apa? Apakah perasaan sedih, mendayu-dayu gitu, atau perasaan gembira yang amat sangat meluap-luap gitu ya, terbahak-bahak misalkan, atau kita kepengen mereka merasa putus asa gitu dengan cerita itu, atau mereka jadi kepengen gitu gregetan sama tokohnya gitu. Nah itu kita mau bawa pembaca kemana. Kita sebagai pembuat ceritanya, sebagai penulisnya harus tahu seperti itu. Nah, nanti tinggal ikutin aja, menulis dengan cara storytelling sih, mendeskripsikan. Jadi kalau prinsipnya storytelling itu show, don't tell gitu. Tunjukkan, bukan katakan, tapi tunjukkan. Seolah-olah orang itu lagi lihat video di depan matanya, tapi lewat kata-kata yang kita hadirkan, kayak gitu. Kalau kata Di Lestari, ini ya penulis favorit saya dalam hal teknik menulis, tuh penulis yang brilian banget menurut saya di Indonesia masih Di Lestari sih kalau untuk teknik menulisnya dibanding penulis yang lain. Itu berkata seperti ini, fiksi yang berhasil adalah terasa seperti non-fiksi, dan non-fiksi yang berhasil terasa seperti fiksi. Nah, teman-teman bisa dicerna sendiri. Kadang pembaca jadi bingung, ini fiksi apa non-fiksi ya? Ini benar-benar kenyataan atau enggak ya? Kok rasanya? Nah, itu berarti penulisnya berhasil. Gitu. Oke. Ada lagi? Pertanyaan cukup ya? 3 ya? Iya, 3. Nanti pertanyaan selanjutnya dari teman-teman akan dijawab di WA grup webinar ya. Jadi stay tune di WA grupnya. Iya, boleh dibantu screenshot ya Kak Nikmah ya pertanyaan-pertanyaannya. Yeah. Oke. Untuk selanjutnya, sesi pertama sudah selesai. Ya, terima nanti kasih. akan dilanjutkan sesi kedua. Terima kasih Kak Prita. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu dan juga bisa menerapkannya. Iya, semoga bermanfaat buat semuanya. Nanti link materinya di itu ya, di grup WA. Jadi ada recording dan ada juga presentasinya berupa file. Oke. Terima kasih selanjutnya saya sama-sama Kak Prita. Selanjutnya saya kasihkan ke MC Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Nikma dan juga Kak Prita. Cek suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, luar biasa banget ya pemaparan dari Kak Prita itu tadi. Buat jadi seorang freelance writer, yang penting kita itu balik lagi ke niat kita sama ke komitmen kita. Perkara nanti gimana dapetin uangnya, asalkan kita konsisten, insya Allah rezeki atau uang itu bakalan ngikut. Jadi kita konsisten dulu sama diri kita, insya Allah materi bakalan ngikut kita. Itu sih yang bisa aku tangkep buat menguatkan diri sebagai freelance writer yang newbie nih Kak. Nah teman-teman, next ya, setelah webinar kali ini kita bakalan langsung ke acara launching dan bedah buku Survive for Life. Tapi sebelum kita ke bedah bukunya, kita tanya-tanya ke para penulisnya, kita bakalan saksiin nih salah satu atau beberapa audiogram dari penulis yang diambil dari quotes-quotes setiap kisah kayak gitu. Oke, apa sudah bisa diputar? Ya, sebentar Kak Siska, lagi berusaha. Okay. Kalau nanti audiogramnya nggak bisa, quotes ya, berupa quotes. Ya, bisa gambarnya ya, Kak. Ya. Oke, sambil nunggu nih teman-teman, aku ingat lagi ya, teman-teman boleh banget kalau mau tanya-tanya lagi, bisa langsung di kolom chat. Jadi nanti kita bakalan jawab semua. Dan insya Allah tuh bakalan setiap hari kita bakalan bahas. Jangan kemana-mana dulu. Sudah muncul di layar belum? Ini ya, tapi masih belum audiogram
Sebentar ya, stop share dulu. Oke, coba share lagi. Sepertinya kalau audiogram agak susah. Ini. Terlalu berat mungkin ya Kak ya. Atau bisa diawali sama quotes-nya dulu Kak. Kalau audiogramnya belum memungkinkan. Langsung. Oh iya, Kelihatan? teman-teman buat yang pertanyaannya belum dijawab, bersabar ya. Oke, Udah kelihatan nggak Siska? Sudah kelihatan. Oh ya, saya langsung ke beberapa yang akan jadi narsum ya. Ini ada tulisannya Mbak Gita yang kebetulan hari ini hadir nggak ya Mbak Gita? Ini salah satu 90 hari penuh makna, ada lagi. Nah ini penulis-penulisnya teman-teman, jadi ada 21 orang, Prisi Frida dari Pematang Siantar, ada dari Jogja, ada dari Depok, ya macam-macam. Oke, ada Mbak Dina Merdeka. Ini yang akan berbagi hari ini ya, ada Mika Novelia, rentang kisah di sepanjang 200 km. Sambil langsung aja ke narasumber pertama, sambil saya munculkan quotes-nya yang sesuai narasumbernya ya Kak Siska. Silahkan dilanjutkan ya, boleh ke Kak langsung moderator. Kak Nikmah ya. Silahkan, Si Kak Siska dan juga Kak Prita dan juga operator. Nah, untuk selanjutnya kita akan sharing atau ngobrol-ngobrol dengan penulis atau narasumber yang sudah kita undang di Zoominar kali ini. Yang pertama ada Kak Ica. Assalamualaikum Kak Ica. Kak Ica hadir di Zoom. Iya, nyalakan mikrofon aja, nggak apa-apa, videonya nggak perlu, nggak apa-apa. Sambil Salam Mbak. Oke. Alhamdulillah, ada. orangnya. Bagaimana kabarnya Kak Ica? Alhamdulillah sehat. Kak Ica ini pejuang penyakit yang bisa dikatakan 1:1000 ya Kak ya, yang bisa terbebas dari penyakit ini. Halo Kak Ica, bisa mendengar? Ya bisa Mbak. Nah, Kak Ica, saya akan membaca buku atau cerita yang Kak Ica angkat di sini tentang Survive for Life. Nah, tentang penyakit meningitis. Nah, saya bacakan dulu ya. Meningitis tidak membatasi visi mental saya. Cakrawala intelektual saya tak terbatas luasnya. Semesta yang dilingkupinya tak terbatas. Masya Allah sekali, pejuang penyakit yang luas sekali ini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan atau Kak Ica bisa ceritakan kepada teman-teman semua, saat Kak Ica mengalami penyakit meningitis ini, apa yang bisa Kak Ica kuat sendiri sampai hari ini? Bagaimana Mbak? Kurang jelas. Suaranya terputus ya. Ya. Saya ulangi, bagaimana Kak Ica bisa bertahan sampai hari ini atau berjuang dari penyakit yang Kak Ica derita? Bisa sharing kepada teman-teman? Bisa. Yang membuat saya bisa bertahan hidup sampai saat ini itu orang tua saya dan mimpi saya. Mungkin Kak Ica ingin menyampaikan sesuatu atau pesan kepada teman-teman yang ada hadir di Zoom ini Bisa Mbak. untuk menginspirasi teman-teman semua. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Sekalipun hidupmu terbatas itu, kita tuh masih bisa melampaui keterbatasan kita. Seperti saya yang di tubuh saya ada selangnya, tapi dan menjadi mahasiswa semester 7 dan tahun depan insya Allah bisa lulus S1. Amin. Walaupun bisa terbatas. Iya, berarti Kak Ica ini survive sejati ya Kak ya. Sampai hari ini masih dalam keadaan baik-baik Kak. Selangnya tidak ada yang bermasalah. Apa harapan Kak Ica terhadap para pembaca yang nantinya akan membaca cerita Kak Ica? Harapannya Kak Ica kepada pembaca. Semoga yang batas yang saya miliki Amin. dan bisa melampaui keterbatasan versi mereka masing-masing. Iya, Kak Ica putus-putus suaranya. Saya bantu ya Kak ya. Tadi Kak Ica berpesan kepada teman-teman, semoga teman-teman dengan membaca kisahnya Kak Ica itu bisa melampaui Suara Kak Siska kecil. Jadi Bisa. sama seperti Kak Ica yang bisa melampaui keterbatasannya Kak Ica. Meskipun sekarang Kak Ica
hidup dengan selang yang ada di tubuhnya, tapi dengan seperti itu tuh Kak Ica bisa gitu loh menunjukkan bahwa hidup juga seperti kalian, hidup normal seperti kalian. Nah, harapannya Kak Ica seperti itu ya Kak Ica, yang aku tangkap dari sharingnya Kak Ica. Teman-teman juga bisa nih melampaui keterbatasan teman-teman masing-masing. Yang sekarang tuh jadi keterbatasan banget buat teman-teman kayak gitu. Jadi intinya Kak Ica itu tidak keterbatasan ini membuat Kak Ica semakin down, malah Kak Ica lebih kuat untuk menghadapi semua masalah yang Kak Ica ada di diri Kak Ica. Iya, Iya, sesuai benar. dengan quotes ya Kak ya. Jadi Masya Allah, Iya, boleh. survive ini ya Iya, Kak, Kak, survive Kak sejati Nikmat. ya. Boleh Kak Ica dipersilakan untuk itu ngasih tahu ke teman-teman tentang munculnya nanti di Kick Andy kapan gitu. Kebetulan kan Kak Ica habis taping nih kemarin secara online dengan Andi F. Noya. Nah, buat teman-teman yang di sini jangan lewatkan tuh kemunculan Kak Ica, dan ada penampakan bukunya insya Allah ya di acara Kick Andy. Kapan tuh Ica? Oh iya, jangan lupa nonton Kick Andy ya teman-teman. Kick Andy di Metro TV, insya Allah tayang tanggal 27 September jam 7 malam. Oke, Dinat bisa ya di-note teman-teman. ya. Teman-teman ya, Dicatat ya. Anda tuh tanggal 27 September jam 7 malam. Di sini masih ada soalnya Mbak. Oh iya, Suaranya. Ya, oke. Oke, terima kasih Ica. Nanti Terima kasih Kak aku akan Ica. berbagi dari sisi editor. Nah, untuk selanjutnya ada narasumber yang kedua yang jauh-jauh dari Sumatera Utara ya Kak ya, yaitu Kak Syafrida Yunita. Halo Kak Syafrida Yunita. Assalamualaikum Kak Syafrida. Kak Syafrida belum di Zoom ya? Sudah ada. Setidaknya ada, tapi suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh. Boleh dihidupkan mic-nya. Halo, Mbak. Nah, itu. Dengar, Mbak? Ya. Assalamualaikum Kak Syafrida. Halo. Hilang kah? Ya bisa. Halo Mbak Syafrida, bisa dengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Syafrida ini menulis tentang menjenguk Bapak, kesempatan hidup yang Allah berikan ke... Oke, Kak Nikma putus-putusnya. Internetnya saya nggak stabil Kak ya. Halo, bisa mendengar saya? Bisa, Iya, Kak. tapi putus-putus Kak Nikmah. Oke, Halo, di-handle Kak Siska dulu nggak apa-apa, biar Halo, Mbak. bisa agak lancar. Ya. Oke. Halo Kak Iya, Syafrida. dengar. Sudah terdengar Kak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kak Syafrida, bisa mendengar saya? bisa, Mbak, bisa. Ini bisa Tapi apa? ya? Bisa Kak Syafrida ceritakan kenapa sih Kak Syafrida ini menulis cerita, maksud dari ceritanya bagaimana? Jadi cerita saya ini, Mbak, berjudul Menjenguk Bapak. Jadi dalam cerita saya ini mungkin teman-teman berpikir kalau menjenguk bapak itu adalah hal yang biasa. Karena seperti kita menjenguk orang tua lalu ketemu. Tapi dalam kisah saya ini terjadi bahkan sampai hampir mendekati maut gitu, Mbak. Ya. Iya, Mbak. Dengar, Mbak, suara saya? Jadi saya dan keluarga pergi menjenguk bapak yang ada tumor di usus. Awalnya perjalanan itu biasa saja. Ketika di pertengah perjalanan ada mengalami ban bocor. Setelah itu kami tambal, lalu sesudah merasa mantap, 15 menit sampai di tol, ban mobilnya pecah. Dan yang menyebabkan mobil kami itu berputar-putar cukup lama. Sehingga membuat kami bingung. Dan saya sempat berpikir, ya Allah, apakah ini akhir perjalanan, akhir kami apakah jadi di tengah kekalutan gemetar, bisa teman-teman bayangi pada saat itu kami tuh gemeter, terus jantung berdegup lebih kencang, dan alhamdulillahnya Allah itu maha baik teman-teman. Kami selamat karena
mobilnya itu berhenti dan melanggar pembatas tol tapi di tepi jalan. Kalau mungkin dia berhentinya di tengah jalan dalam acara ini dan kesempatan ini. Jadi seyogianya perjalanan dari Pematang Siantar ke Medan itu bisa memakan waktu 4 jam. Tapi kalau masuk melalui tol bisa 2 jam. Tapi karena kejadian itu hampir 9 jam kami, Mbak. Jadi sampai di kota Medan itu tengah malam dan tidak memungkinkan untuk menjenguk Bapak di rumah sakit. Sementara Bapak mertua saya itu yang lagi drop pada waktu itu. Jadi kesehatan jiwa dan raga, kami juga harus melewati proses yang ditetapkan oleh Jasa Marga yang mengelola jalan tol. Teman-teman penasaran kelanjutan cerita saya? Boleh dibaca di bukunya ya, teman-teman. Ada 20 kisah inspiratif dan menguatkan. Bisa juga beli bukunya mumpung harga PO ya, teman-teman. Mudah-mudahan sepenggal kisah saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Safrida. Masya Allah ya. Ini begitu Allah memberikan kesempatan kedua untuk keluarga Kak Syafrida. Bapak Ya, yang Mbak. dijenguk hari ini sudah tidak bersama lagi di dunia. Iya, Mbak. Kebetulan ketika saya merampungkan tulisan ini, Bapak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan bersama teman-teman semua, semoga Bapak dari Kak Syafrida Yunita bisa diterima di sisi Allah dan juga ditempatkan di sisi terbaiknya. Amin. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nih, Kak? Untuk narasumber yang ketiga, ada Kak Alan Zakia. Bisa ditampilkan? Assalamualaikum Kak Alan. Mbak Nikmah dan semuanya. Kedengeran. Suara saya kedengeran. Kedengeran. Oke, halo teman-teman. Ini langsung saya mulai ya, Kak? Kita akad ya. Kak Alan ini mengangkat cerita tentang akadku di antara Jember dan Sumatera. Jauh sekali ya, Kak. Yang dimaksud akad dari Jember dan Sumatera ini seperti apa, Kak? Boleh sharing dengan teman-teman? Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Alan Zakia. Waalaikumsalam. Saya Alan Zakia. Kisah saya di sini seperti yang Kakak Nikmah bilang, bahwasanya judulnya, jadi kisah itu saya ambil ketika saya berjuang untuk mendapatkan kata halal di melalui prosedur di KUA-nya seperti itu. Bagi yang belum tahu, jadi salah satu dari persyaratnya adalah KK seperti itu. Nah, untuk dokumen pendukungnya itu ada ijazah dan akte kelahiran. Nah, kebetulan saya ijazahnya waktu itu pakai ijazah SA seperti itu. Nah, kemudian yang diminta itu nama orang tua harus sama. Sedangkan ternyata kemudian ya sudah ya saya mengurusi. Ternyata di lain pihak di calon suami saya juga seperti itu. Juga ada bikin KTP dan juga bikin akte kelahiran, itu juga sudah di perjalanan dokumen dari Sumatera ke Jember itu memakan waktu 5-7 hari. Ketika ada yang salah, ternyata pengiriman dari Jember ke Sumatera itu hanya 2 hari. Itu kan sudah terlihat sekali bahwasanya pengiriman dari Sumatera itu tersendat-sendat seperti itu. Soalnya memang tempat dari suami saya itu bukan di kota ya, di desa namanya di kabupatennya ini masih Pemaran, namanya Batu Selatan juga setelah itu. Nah, kemudian kali ini juga, Kak. Iya, makanya itu. Jadi itu ternyata memang bukan, dan RT RW-nya itu masih 00 kayak gitu. Jadi mungkin untuk pengurusan dokumennya itu lebih suprema di pengurusan dokumen di suami saya, pengurusan lama di perjalanan, ditambah lagi pengurusan dokumen di saya sendiri kayak gitu. Saya sudah lelah ya kayaknya, lelah gitu, harus bolak-balik KUA, balai desa, itu tidak ada hasil. Ketika sudah sampai di KUA, katanya masih salah juga. Rasanya saya itu sudah hampir menyerah gitu. Dan ya sudahlah, kalau seumpama masih ribet juga, saya nikah siri aja lah, nggak usah nikah secara sipil gitu. Nggak masuk kelihatan sipil juga nggak apa-apa daripada kayak gini, dari saya kayak gitu. Dan alhamdulillah, tapi ya untung ada beberapa solusi-solusi yang menyebabkan akhirnya saya bisa sudah tertera nama saya kayak gitu. Alhamdulillah. Begitu sulitnya mengejar halal ya, Kak ya. Iya. Jadi nanti buat teman-teman ya siap-siap saja lah. Nah, harapan dari Kak Alan untuk pembaca nantinya apa sih, Kak? Harapan saya bahwasanya ini sharing cerita saya ini sebagai pemicu teman-teman buat terus semangat kayak gitu. Bahwasanya
yang disiapkan untuk pernikahan itu sebenarnya bukan cuma catering, terus gedung atau gaun pengantin, tapi lebih ke mental, karena apapun itu bisa terjadi. Mental kita itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang paling buruk sekalipun. Karena seperti quote saya mungkin bahwasannya itu di dekat-dekat saya itu banyak banget cerita-cerita tentang pernikahan yang gagal, pernikahan yang nggak punya anak seperti itu. Dan pernikahan ada juga yang sudah menikah, sudah akan walimah, ternyata calon suaminya gak kayak gitu. Yaitu jadi mental yang harus dikuatkan. Jadi dari ke semua persiapan yang paling utama adalah mental ya Kak ya, karena kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Iya benar. Soalnya untuk yang lain-lainnya ya pasti disiapkan, tapi kalau mental diri kita sendiri yang nyiapin. Terima kasih Kak Alan. Semoga teman-teman nih yang ingin ke jenjang pernikahan bisa di-note nih dari Kak Alan, yaitu persiapan mental yang paling utama ya Kak ya. Nah, ada narasumber yang keempat. Nah, kita sapa dulu Kak Mika. Assalamualaikum Kak Mika. Salam. Halo? Iya. Suaranya kedengeran? Suaranya kedengeran Kak. Nah, yang ini juga tentang jarak. Ada apa dengan jarak? Yang Kak Mika kilometer ya Kak ya. Ya, ini kalau boleh tahu kisah sepanjang 200 km itu seperti apa sih Kak? Bisa disampaikan sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Kana Fedia. Kenapa saya memberi judul cerita tentang kisah di sepanjang 200 km? Karena pertama, 200 km itu jarak kira-kira antara kota Jember ke Surabaya. Jadi inti dari ceritanya itu kisah saya dan suami antara kota Jember ke Surabaya. Gitu. Terus dari sepanjang 200 km itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa terjadi ketika di tahun 2018 awal saya menikah, belum ada 1 tahun, kami dalam kondisi terburuk. Intinya kami benar-benar berangkat menikah itu nekat, bukan soalnya kami kan muda, saya baru lulus kuliah umur 21 tahun waktu itu, 21, 22, suami 23, kami nekat menikah. Ternyata tanpa sepengetahuan kami, keluarga suami itu punya hutang lah, dan nilainya itu 500 miliar. Nah itu H-7 sebelum kami menikah, ternyata mendapatkan beban hutang itu karena dia satu-satunya anak lelaki kan. Nah dari situ itu clue ini ya. Cerita lebih lengkapnya bisa dibaca di Survivor lah nanti. Buat teman-teman nih yang penasaran dengan ceritanya Kak Mika, sudah ada clue. Bisa baca langsung ya Kak ya. Nah harapannya sendiri buat pembacanya apa sih Kak dari Kak Mika sendiri? Harapannya semoga nanti teman-teman baca kisah kami bisa ambil pelajaran hikmah dari satu peristiwa yang terjadi. Kalau dari kisah saya pribadi sih intinya bersyukur ya kondisi apapun. Bayangkan teman-teman kita nikah muda, nekat dengan kondisi minus, bukan lagi dari nol tapi minus. Tapi ya waktu itu kita berangkat ke Surabaya itu disuruh sharing materi kayak gini di depan banyak orang sama mentor kami. Pasti mental kita diuji kan. Saya ini lagi butuh pencerahan. Kita kan datang ke Surabaya ke guru kami, ingin dibantu, entah itu secara finansial, secara moral, dikuatkan, tapi kita justru disuruh berbagi materi ke teman-teman wirausaha muda waktu itu, mahasiswa. Jadi itu beban banget bagi saya dan suami waktu itu. Jadi apa ya? Karena kita ingin menunjukkan bahwa setiap kondisi itu asalkan kita bersyukur, kita bisa melewatinya. Jadi semoga teman-teman setelah membaca kisah saya dan suami bisa mengambil hikmah setiap perjalanan. Gitu. Amin. Apapun masalahnya pasti ada hikmahnya di dalamnya ya Kak ya. Terima kasih Kak Mika sudah ngobrol dengan kita. Nah, yang selanjutnya ini narasumber dari Surabaya, yaitu Kak Astrea Widya Putri. Assalamualaikum Kak Astrea. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Nah, Kak Astrea ini bisa quote-nya Kak Astrea bisa ditampilkan di layar Kak. Nah, Kak Astrea ini tentang Breakfast and Europe, A Journey of Touch. Ini maksudnya bagaimana ya Kak ya? Cerita yang Kak
Kak Astrea angkat ini? Oke, jadi cerita saya, jadi pada waktu dikasih tahu Mbak Prita, ini pilihannya tentang perjalanan, Iya. itu kira berapa lama gitu perjalanan hidup itu perasaan. Wah, ceritanya di sini kan di SFA ini benar-benar menyentuh hati semua ya. Kok rasanya belum punya cerita yang worth it untuk dibagikan seperti itu. Akhirnya memilih untuk mengambil yang cerita perjalanan secara literal, beneran perjalanan. Jadi ini adalah sebagian kecil dari cerita perjalanan pada waktu saya semi solo traveling ke Eropa dulu, pada waktu masih kuliah gitu. Itu sih ceritanya. Kenapa dari traveling yang lain, kenapa Kak Astrea ngambil yang ini Kak? Ya kan sesuatu di dalamnya? Karena semi solo itu ya, jadi kalau traveling beramai-ramai itu beda sih tanda petik godaan cobaannya ya. Tapi kalau misalnya semi solo itu kita tuh justru kayak sering kan ya memang kita dengar kalau kita mau kenal diri kita sendiri coba deh solo traveling, dan ya memang saat kita solo traveling itu kita ujung-ujungnya banyak berpikir, banyak berdialog dengan diri kita sendiri. Apalagi ini nyasar di sebuah, nggak nyasar sih, maksudnya kita berada di sebuah negara yang kita juga nggak tahu bahasanya, kan nggak tahu rimbanya, bukan nggak tahu kita harus minta tolong sama siapa. Nah itu di situ sih beda. Akhirnya saya memutuskan oke, ambil cerita ini. Jadi karena banyak pengalaman ya Kak di dalamnya. Ya. Ya begitulah kurang lebih, banyak berpikirnya di situ. Nah harapannya dari Kak Astrea sendiri nih kepada teman-teman yang nanti akan membaca cerita dari Kak Astrea itu sendiri apa sih Kak? Ya mudah-mudahan dari situ kita bisa, ini mungkin hanya kayak cuman 2-3 hari dari perjalananku, cuman dari situ sudah kayak kelihatan apa yang berbeda untuk kehidupan yang berputar ya. Jadi kita bisa kebaca lah bahwa hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita melihat cerita orang, wah enak banget, orang ini gini. Tapi kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, apa yang dipikiran orangnya. Ya mudah-mudahan ini kayak membuat orang bisa melihat dari dua sisi lah ya. Ya, amin. Oke, terima kasih Kak Astrea sudah sharing dengan teman-teman di Zoom ini. Yang selanjutnya dan terakhir nih, narasumber terakhir sekaligus MC kita hari ini yaitu Kak Siska. Assalamualaikum Kak Siska. Iya. Kak Siska ini, Masya Allah Kak, benar-benar sumpah sejati ini. Ya, Kak Siska ini ngangkat cerita tentang bertahan karenanya. Maksud dari bertahan karenanya itu karena diceritakan nih. Kalau dilihat dari judulnya, karena namanya kan gede ya, berarti ya karena yang menciptakan kita, itu siapa lagi kalau bukan Allah. Karena emang yang kali ini aku angkat, yang kali ini aku angkat itu benar-benar kayak menguras emosi banget gitu, karena itu kan dia di kemarin di 2019 6 bulan dan itu bisa jadi titik akhir dan titik awal aku buat bisa bagi gitu. Makanya kan di situ yang aku bener-bener kayak ngerasa sendiri gitu kan yang awalnya, tapi ya balik lagi selama kita masih ada lantai untuk kita berikut ya itu memang itu sekali ya panjang banget itu baca di ada sesuatu yang itu kayak belum layak lah untuk aku publish kayak gitu kan, tapi alhamdulillah ternyata dikuatin juga sama Kak Prita, ya udah ayo nggak apa-apa kalau udah selesai coba aja dikasih ke aku, coba aja dikumpulin kayak gitu ya. Alhamdulillah ternyata bisa menyusul teman-teman gitu. Alhamdulillah. Nanti keinginannya Kak Siska nih setelah para pembaca membaca ceritanya Kak Siska, apa sih yang Kak Siska harapin dari pembaca? Jangan merasa sendiri sih Kak, karena kan kalau kita udah ngerasa sendirian itu seakan-akan beban itu kan ditanggung kita sendiri ya. Padahal enggak, kita masih ada teman yang istilahnya tuh kita bisa curhat, kita bisa ngapain aja, kita bisa nangis-nangis. Yang ya pas itu pas kita sujud ya pastinya ya. Di situ jadi jangan merasa kalau teman-teman itu sendiri, meskipun teman-teman secara physically teman-teman itu anak tunggal dan ditinggal sama kedua orang tuanya kayak gitu. Jadi jangan ngerasa kayak gitu, karena kita kan masih punya satu yang bikin kita itu bisa hidup kayak gitu.
Dan pastinya selalu bersyukur ya, karena Allah kan nggak bakalan ngasih ujian kecuali kita itu mampu kayak gitu. Pasti ada hikmah di balik apapun yang terjadi sama teman-teman kayak gitu sih. Iya, kekuatan terbesar pada Allah ya Kak ya. Karena sebaik-baiknya kita Itu kembali pasti. hanya kepada Allah. Iya, itu Ya. banget. Oke, nah kita udah ngobrol-ngobrol nih. Makasih ya Kak Siska. Dan kita udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol Kak Nikma. dengan narasumber, kelima narasumber yang Masya Allah semuanya menginspirasi sekali. Dan saya sampai berkaca-kaca ini sebagai moderator. Dan buat teman-teman nih yang mau membaca keselanjutan kisahnya, teman-teman bisa beli bukunya ya. Mumpung masih pre-order. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan ngobrol dengan mentor kita, sekaligus editor, sekaligus foundernya dari The Jana Institute, yaitu dengan Kak Prita. Assalamualaikum Kak Prita. Halo Kak Prita. Halo, Kak Prita. Kak Prita Kak Prita ada masih di Zoom? Iya, udah kedengeran suaranya? Sudah Kak. Oke, kedengeran Kak. Iya, senang sekali ya ada sharing-sharing dari para penulisnya. Jadi kita agak molor sedikit ya Kak Nikma sama Kak Siska ya, karena Iya. tadi mulainya kan molor dikit ya. Iya, ini di layar udah kelihatan ada endorsement dari Mas Golagong. Nah, yang satu angkatan pasti tahu nih. Kalau yang nggak satu angkatan bisa kepoin ya. Maksudnya satu angkatan sama saya yang angkatan 90-an gitu. Masih di era-era dulu ada, tahu Lupus nggak sih teman-teman? Ada film Lupus atau buku novel Lupus, tahu nggak? Tahu Kak. Oh, tahu ya. Bella Tapi Desiroy. nggak Bella baca. Desiroy ini hitsnya di saat Lupus itu gitu. Itu dulu salah satu serial di majalah Hai. Nah, kemudian diterbitkan oleh Gramedia yang teman-teman lihat, yang telah menghasilkan 125 buku. Teman-teman bisa lihat ya, tangan sebelah kirinya Mas Golagong itu cuma sampai sesiku. Dan itu tidak dari lahir, karena manjat pohon dan jatuh waktu kecil. Nah, di sini ada endorsement dari beliau. Saya bacakan sedikit ya. Ini atas naskah saya, ini bersahabat dengan semesta ya, yang jadi sorotan di perjalanan yang sesungguhnya, yang bab 1, bagian 1. Yang bagian 2 itu adalah kisahnya Ica, yang survive for life, yang kepingan puzzle kehidupan, perjalanan kehidupan. Nah, kata Mas Gong begini, semua orang harus sampai di puncak. Semua orang harus mampu memperbaiki nasibnya. Hanya saja yang divonis tak akan berumur panjang adalah godaan sekaligus harapan. Ada yang melewatinya secara alamiah, ada yang mengambil jalan pintas, dan ada yang berjuang. Puncak, dalam tanda kutip, adalah jati diri kita. Semua orang akan menilainya dari bawah. Semua orang akan mendoakan, mengamati prosesnya hingga sampai ke puncak dan terbebas dari meningitis yang mematikan. Dari kisah-kisah dalam buku Survive for Life ini, yang sorotan utamanya menceritakan kisah hikmah perjalanan para pendaki gunung dan perjalanan lainnya, serta menceritakan kisah kepingan hidup seperti penyintas meningitis, mengabarkan bahwa alam bisa jadi guru yang luar biasa, dan ikhtiar harus selalu bersanding dengan doa. Semakin sering, kita akan semakin tahu bahwa hidup dalam perbedaan dan tantangan itu menyenangkan. Tetap semangat. Nah, itu ya, semangat dari Mas Golagong. Masya Allah. Kemudian ada endorse lagi nih dari, biar teman-teman tahu ya di bocorannya. Iya, ada yang tahu tentang Mas Golagong? Tahu dari ceritanya Kak Prita. Oh. Ya seperti itu. Waktu saya ngedit naskahnya teman-teman ini ya, beberapa ada yang rombak total, ada juga yang hanya menambah sedikit-sedikit kayak gitu. Memang spesialnya sih di buku antologi OEC, hasil dari OEC itu struktur ceritanya kalau buat saya harus kuat nih Kak Nikma dan Kak Siska. Jadi kenapa agak lama ya ngeditnya? Karena saya belum punya asisten editor. Dan juga harus jadi seperti pembaca yang sebenarnya gitu. Bentar ya, boleh dibantu loading? Ya. Ya, jadi saya membaca bukan sebagai editor, tapi saya membayangkan gimana saat buku itu jadi dan ada di depan pembaca. Apakah cerita ini layak dibagikan? Tadi ya, ringan ya, katakanlah perjalanan bukan yang gimana-gimana, tapi ya layak dibagikan sih. Karena gaya berceritanya juga oke, storytellingnya bagus, Mbak Astrea. Mungkin terkesan metropop gitu ya dibanding cerita yang lain, tapi nggak semua orang terus ya sama camp ya Mbak Astrea. Dan membayangkan sendirian di sebuah negara yang besar gitu. Ada juga cerita dari Mbak Dika yang pergi ke Turki, di mana Masjid Hagia Sophia masih jadi. Kayaknya cerita saya nggak layak deh Mbak, gitu. Nggak usah aja ya gitu.
Tapi semua cerita itu layak gitu, tinggal gimana kita memberikan sentuhan. Terus ceritanya Siska, di mana anak tunggal yang harus ditinggal kedua orang tuanya hanya dalam waktu selang 45 hari ya Kak Siska. Iya, Setelah Kak, ibu meninggal, benar banget. kita 45 hari kemudian itu Kak Siska nggak ikut nulis di buku ini. Ya menurut saya ya sebagai itu sayang banget karena nggak semua bisa merasakan seperti yang Siska rasakan. Jadi kalau teman-teman itu tidak menghargai dalam tanda kutip kemewahan yang Allah kasih berupa pengalaman hidup, itu yang pernah saya dapatkan dari guru menulis orang-orang yang inspiratif dan lain-lain, itu adalah sebuah kemewahan gitu, yang nggak semua orang itu menikmati itu, maka kita harus membagikan lewat tulisan. Nah ini salah satu endorsement travel writer, pencerita gitu ya, teman-teman bisa lihat di blognya www.papanpelangi.blog. Rifki namanya. Rifki ini keren banget dari segi storytellingnya. Teman-teman bisa banyak banget dapet diksi kalau baca tulisan kawan ini. Adalah air segar yang baru saja membasuh wajah saya sekaligus sebagai cermin yang merefleksikan diri. Saya seolah terempas lalu tenggelam ke dalam mesin waktu. Seakan turut mencecap nyata getir, legit ria, maupun harunya kisah-kisah yang telah mengukir garis takdir para pemahat aksara di buku ini. Kita seperti tercerahkan bahwa tak ada awal yang terlambat dan tiada akhir yang terlalu dini. Kita akan kenyang dengan hikmah dan pesan mendalam karena penuh gizi untuk dinikmati. Masya Allah ya, endorsement, saya suka banget. Oke, ada endorsement dari seorang teman saya juga, seorang penyintas survivor seperti Ica, tapi kanker payudara. Tapi Masya Allah Mbak Indah Nuria Safitri atau Insaf ini adalah seorang diplomat yang sering bertanggung tugasnya. Merupakan blogger aktif juga. Nah itu teman-teman bisa baca ya. Membaca tulisan Rita Hawi dan kawan-kawan yang syarat refleksi, pengalaman, dan semangat dalam menjalani hidup di setiap tikungan petualangan yang dilalui, membuat saya makin yakin bahwa apapun tujuan yang ingin dicapai bisa kita raih dengan izinnya. Bahwa semua skenario yang dijalani dalam hidup seyogyanya mengajarkan kita akan indahnya proses dan banyaknya perjalanan hidup jika kita mau menyimaknya dengan hati. Saat menikmati pengalaman perjalanan yang dikisahkan, saya bisa menangkap denyut suan dan sentimen yang membuat cerita di buku ini menjadi sangat manusiawi. Khas perjuangan umatnya saat menghadapi tantangan hidup. Sesuai yang pernah saya alami sendiri saat bercengkrama dengan kanker payudara. Pun ketika membaca kisah inspiratif Ica, penyintas meningitis yang bisa membuktikan kepada dunia bahwa mimpi besar, semangat, dan ridhonya membuat kita bebas dari segala kumpulan keterbatasan. Betapa penyakit merupakan salah satu ujian yang bisa kita lalui dengan semangat tinggi, dengan selalu memohon yang terbaik dari membantu kita menghadapi segala tantangan hidup. Saya jadi ingat semangat yang selalu digaungkan keluarga, teman, dan kolega tersayang. Don't worry Indah, smile, keep then chin up, cheer up kali ya. Fight your fear and the cancer cells will go. The Almighty always has the best scenario for all of us. Keep the faith. Nah itu dari Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Insya Allah ya. Endorsement terakhir dari seorang teman saya juga, salah seorang anak dari cleaning service pengadilan agama di Jember, tapi dia fighting ngeblok dari HP mulai dari SMP. Sejak ada komunitas blogger datang ke sekolahnya di SMP Darussolah. Hingga Faisal di MAN 1 dan saat ini menjadi mahasiswa syariah di IAIN Sunan Ampel. Kok Sunan Ampel sih? IAIN Jember itu Sunan Ampel bukan ya? Nah, saat ini Faisal sudah mahasiswa. Dia menulis seperti kisah-kisah inspiratif tersebut. Misalnya berjuang melawan keadaan dan tekanan dalam perjalanan untuk menulis di blog hanya dari handphone sejak SMP. Memang butuh effort yang lebih untuk benar-benar mendapatkan hidup yang kita inginkan. Namun Tuhan selalu memberikan jalan untuk orang-orang yang berjuang seperti halnya yang dikisahkan para penulis di buku ini. Keep inspiring. Nah itu teman-teman endorsement dari teman-teman kita. Terima kasih sekali. Karena buku ini berproses 4 bulan lamanya. Saya tinggal melahirkan anak kedua saya dulu di tengah pandemi, baru ngedit punya teman-teman. Dan saat ngedit itu saya terpaku ya dengan ceritanya Ica, karena saya pribadi nggak kenal Ica sebelumnya. Ica kenal lewat mantan admin saya di DJI. Katanya Ica tuh pengen punya buku atau pengen kisahnya. Awalnya judul Ica itu bukan Survive for Life, tapi saya ganti menjadi Survive for Life, sekaligus mengikat semua kisah. Insya Allah begitu Kak Nikma dan Kak Siska. Semoga udah nggak sabar baca bukunya ya, ini tebel banget, 240-an lah kurang lebih halamannya. Masya Allah ya Kak. Dan enak dibaca, punya ringan meskipun tebel. Karena buku Masya Allah banget. versi di Masya Allah banget ya Kak, dengan buku yang setebal itu, tapi harganya itu tetap ramah banget di kantong. Ini juga ada ini apa digital booknya di Google Playbook. Ya di Google Playbook. Oke, silakan Kak Nikma, kembali ke Kak Nikma. Saya mengucapkan selamat ya buat semua penulis dirinya sendiri dan melewati kelas 2 bulan lamanya dan menunggu 4 bulan lamanya buku ini terbit. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan ada juga yang belum sempat menulis di sini, kurang lebih ada 6 atau 7 orang yang tidak lolos ya. Kalau lulus sih dari kelas lulus, tapi tidak lolos karena tidak ikut proyek akhir. Nah itu kembali ke teman-teman masing-masing.
Terima kasih Kak Nikma, Kak Siska. Oke, sama-sama Kak Prita. Terima kasih Kak Prita. Nah, sudah kebuka nggak sih gimana kelasnya? Kebayang ya bakalan seru. Kebayang banget. Kayak Hanya dalam grup yang bisa dikatakan Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mbak Prita nih, kalau misalkan ada OWC batch 3, bener nggak sih Mbak? Pertanyaan nih ke Mbak Prita, atau pengen tahu nih, ada nggak sih? atau kalau yang kesulitan sinyal bisa lewat Ya, chat ya benar Kak. sekali. Sebelum kita akhiri nih, mumpung masih ada Kak Prita dan secara online nih. Iya, boleh dinyalakan mikrofonnya juga, nggak apa-apa. Sepertinya OWC ketiga akan lebih spesial lagi ya Kak ya. Insya Allah. OWC 3, sebentar saya cari filenya. Wow, berarti akan ada ini untuk cetakan yang ketiga. Ya, pastinya ya Kak ya. Ya, Apalagi boleh sambil ini Kak, sambil kita dari foto orang bersama hebat. belum ya foto bersama ya? Belum ya, Kak. masih belum. Oke, masih tanya jawab ya. Ya. Assalamualaikum Bu Syafrida, itu ada sapaan dari Mbak Fatimah Syam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin mau tanya Mbak Fatimah? Waalaikumsalam. Oke, Boleh nih teman-teman. ada yang tanya. Aku mau cerita juga nih Kak, karena di OWC batch 3 ini dapat dikit-dikit informasi Oh, bocoran ya. OWC iya Oke. dapat bocoran. Dapat bocoran OWC nih. batch ada new konsepnya. Jadi bakalan berbeda banget dengan di OWC 1 dan juga OWC 2. Nah, penasaran nih new konsepnya itu seperti apa sih kayak gitu. Kita tuh ini ya, flyernya ya, nampang mungkin di layar. Ya, ditunggu. Mungkin dari Ya, teman-teman teman-teman. boleh kalau mau bertanya dengan narasumber yang lain atau mau tanya tentang OWC atau tentang proses menulis, boleh. Kita sampai jam 12.15 mungkin ya, Kak? Iya Kak. Iya Kak. Jadi waktunya tinggal 6 menit lagi nih teman-teman. Gunakan waktu sebaik mungkin ya teman-teman untuk bertanya. Itu sudah kelihatan? Belum. Nah, sudah tampak posternya. Enggak. Sekarang tanggal Ini bocorannya. Iya, masih ada early bird buat teman-teman yang mau daftar. Kita akan mulai 28 September via Zoom dan WAG, jadi mix. Early bird-nya sampai 22 September masih di 299.000. Mungkin ada yang kok mahal sih Kak gitu. Ada yang bertanya. Ini sebenarnya kelas yang sangat murah ya teman-teman, karena coachingnya satu persatu, di-review satu persatu setiap ada tugas, dan juga materinya lebih padat, pertemuannya 1-5 bisa dibaca di situ. Ada preview kelas hari ini ya, seluk-beluk freelance writing yang tadi saya bagikan. Kemudian ada penulisan review, opini, listicle, perjalanan atau travel, dan biografi. Yang semuanya nanti setelah melewati review akan dimuat di blog atau websitenya dejanainstitute.com dan juga traveling.com. Bisa juga jadi guest post di pritahw.com ya, kalau nanti sesuai insya Allah. Dan bonusnya ada penulisan buku antologi seperti Survive for Life, dan ada materi bagaimana memasarkan buku secara indie, dan itu sudah dapat gratis 1 eksemplar bukunya buat teman-teman yang daftar. Jadi 1 buku free-nya sudah dapat, dan bisa berkesempatan menjual juga bukunya sebagai marketer. Keuntungannya sampai 20% dan bisa balik modal. Wah, Masya Allah. Begitu ya kalau pengalaman Kak Siska ya. Yang Iya, sudah itu menjual bener banget. 300.000-nya tuh cepet banget kembalinya ya. Apalagi kalau teman-teman baru perdana menulis buku antologi, pasti akan banyak teman-teman atau circle pertemanan yang support dan ingin sekali mengoleksi bukunya. Yang itu udah dirasakan oleh teman-teman penulis lainnya. Jangan sampai harga normal 450, teman-teman bisa manfaatkan
300.000 untuk online coaching eksklusif selama insya Allah 2 bulan. Seperti itu ya. Terima kasih. Seperti moto kita ya, lifelong learning for everyone. Pembelajaran seumur hidup untuk setiap orang. Ada wadah komunitasnya juga ya, Kak Siska? Iya, benar banget itu, Kak. Jadi berasa 300.000 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat yang kita dapat kayak gitu. Apalagi aku sendiri sebagai penulis pemula itu ngerasa dikasih kesempatan banget, dikasih wadah buat tetap ngembangin skill meskipun udah nggak ikut kelas kayak gitu, Kak. Iya, nanti kan akan kita buatkan launching bukunya juga. Selalu ya kita ada launching buku, kita juga berkesempatan sharing session di banyak grup WhatsApp, dan kita juga banyak channel yang bisa kita manfaatkan, live Instagram, podcast, dan sebagainya. Jadi sekaligus teman-teman belajar untuk mempromosikan karyanya, nggak hanya menjadi penulis di balik layar. Yang ini jarang dipunyai oleh kelas lainnya gitu ya. Mungkin hanya menulis antologi terus selesai gitu. Iya, benar banget. Iya, jadi memang kita pengen mengembangkan potensi bersama-sama, insya Allah. Itu saja teman-teman. Oke, langsung ada. bisa hubungi Kak Siska atau daftar melalui formulirnya di Google Form. Mumpung masih early bird ya Kak ya, jadi lumayan nih early bird-nya. Yes. Ya, silakan lanjut. Info lengkapnya juga ada di WAG ya, Kak ya? Ya. Ya, jadi teman-teman jangan buru-buru live dulu nih dari WAG, karena di situ kita pasti bakalan nyampein banyak-banyak informasi juga, plus kasih jawaban buat pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab kayak gitu. Dan untuk 3 penanya terbaik lebih enak kalau disampaikan di WAG ya, Kak ya? Oh, boleh biar sama. Ya, biar teman-teman makin bisa bertahan nih di WAG kan. Ya, dapat 3 free book ya gitu. Iya, 3 free buku Survive for Life untuk 3 orang penanya terbaik. Saya tunjukkan. Ini tebalnya. Wah, Masya Allah ya. Bisa dapetin buku itu free loh dengan pertanyaan aja. Keren kan webinar kita kali ini? Bisa ya selain kita kasih loh ya yang dapat. Iya. Bisa kasih applause buat webinar kita kali ini ya, Kak ya. Dan juga selamat buat teman-teman online writing class batch 2 yang udah berhasil nih menerbitkan dan menuliskan buku Survive for Life yang berisi kisahnya teman-teman yang insya Allah itu bakalan menginspirasi. Oke. Dan kita foto bareng. Ada tambahan? Sesi foto bareng ini sama teman-teman online. Oke, boleh di on video semua ya. Kita foto bareng. Meskipun lewat screenshot nggak apa-apa. Ya. Yang fotoin siapa ya? Nikma boleh Mbak screenshotin. Oh ya, dari laptop. Iya, dari laptop. Untuk Mbak Windy, Mbak Fatimah, Mbak Keina, bisa dihidupkan nih videonya. Kak Maulana, Mbak Prita juga bisa dihidupkan videonya. Oh, sudah. Ada 2 Mbak Prita. Iya, ada ya. 1 nggak usah. Oke. Mbak, ini ada e-sertifikatnya ya, Mbak ya? Ya, ada. Ada. Untuk teman-teman ini, teman-teman yang ikut webinar. Ya, ada insya Allah. Nanti ya, di grup. Oh, itu ada Mas Lutfi juga, belum disapa. Yang juga satu-satunya penulis laki-laki cowok di buku ini. Dokter. Ada Mbak Mila, ada Mbak Tari. Kayak mana foto barengnya? Udah. Halo. Udah, nggak ada yang mau dihidupkan kembali nih. Oke, saya screenshot ya. Kak Prita.
Oh iya ya, sebentar HP saya jatuh. Wah, Mbak Astrea. Mbak Fatima nggak ngidupkan. Kak Dina, Kak Septia Indra, dan juga Kak Dewi. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Ya. Berapa screenshot? Ini tadi nggak di depan. Ada 2, Mbak, kurang. Ya sudah, yang penting semua masuk frame. Ya. Oke. Kayaknya kok sudah sini. Ya. Oh, Maulana nggak hidupkan video. Ya silakan ditutup Kak Nikma dan Kak Siska. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila saat memandu acara ada kesalahan baik dari tutur kata dan juga kamera atau perbuatan saya. Mungkin nanti akan di closing sama Kak Siska. Oke. Ini Mbak Syafrida nge-share apa ya? Salah pencet Mbak, nggak ada Mbak. Oke. Maaf ya Mbak. Ya. Oke, terima kasih Kak Nikma yang udah jadi moderator kita nih di webinar kali ini. Terima kasih juga buat Kak Prita yang udah sharing session kali ini. Dan teman-teman para penulis di buku Survive for Life dan juga semua peserta yang di webinar kali ini. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya buat hadir di acara kali ini. Meskipun kita kali ini masih ketemunya via online ya, via Zoom, tapi nggak apa-apa karena bakalan ada hikmah di balik semua ini. So, seperti tadi yang udah di sounding di awal ya, untuk nanti pengumuman 3 penanya terbaik yang dapat door prize bakalan disampaikan di WhatsApp group sekaligus info-info kelas UWC 3 dan juga share ya, dan ada Q&A ya. Iya, Q&A-nya juga. Jadi misalnya nih teman-teman kalau malu-malu mau ngechat nanti kalau mau ada pertanyaan di chat di WAG juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita bakalan jawab semuanya di WAG karena emang iya Mbak Astrea Galvok ya Mbak. Iya Mbak Astrea juga Galvok, ternyata saya kira cuman saya. Oke. Lanjut. Boleh tulis satu kata Kak Siska tentang webinar ini sebelum semuanya live. Oke, satu kata tentang webinar kita di siang ini sebelum kita akhiri. Satu kata ya, misalkan amazing gitu. Seru. Ya, perasaan teman-teman mengikuti webinar hari ini. Biar kita bisa dokumentasi. Boleh di kolom chat ya. Satu kata aja. Kalau satu kalimat nanti nambah jadi satu paragraf dan nggak selesai-selesai nanti. Ya, udah ada Mbak Rindi. Oh, ada kenalan. Oke, keren, bahagia. Kak Siska bantu screenshot. Oke, sebentar, Kak. Halo, Kak Davi. Inspiratif. Halo Keina, Mbak Selfri, salam kenal. Ada Mbak Oka. Aduh, sayang sekali Mbak Oka nggak ada di buku ini. Iya nih Mbak Oka ya. Iya, sudah dikasih kesempatan Mbak Oka. Oke, ada lagi nih yang mau ngechat sebelum kita benar-benar end webinar siang ini. Silakan di screenshot ya. Jadi terharu. Terharu apa menangis, Mbak? Kayaknya terharu. Gak apa-apa, insya Allah masih ada kesempatan. Oke, sudah. Sudah, Kak.
Iya, ada yang belum menulis. Ya, ini ada lagi baru Mbak Melinia Badriah nih belum kenal, belum nulis juga. Ada Mbak Buntari Putri juga belum kenal. Lagi saya liatin satu-satu nih. Ada Mbak Fatimah Syam, Mbak Dewi Hadayani. Halo Mbak Dina Merdeka, salah satu penulis di Survive for Life. Ada Mas Maulana. Ini salah satu penulis inspiratif juga di OWC 1. MLTAS ya, masa lalu. Terima kasih atas semuanya. Ya, Kak, ya. Ya, itu bisa dibeli atau diorder bukunya di Google Playbook. Lebih murah versi digitalnya cuman 22.000 apa 30.000 kalau saya nggak salah ingat. Dan berwarna. E-book. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman buat satu katanya tentang webinar kali ini. Dan saya sendiri sebagai MC mohon maaf apabila ada kurang kata, sikap, atau bahkan sinyal juga ya. Karena memang dasarnya manusia bukan makhluk sempurna. Kata kesempurnaan kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ada masih yang chat ya, Kak ya? Oke, iya, dari Maulana. Kak Maulana. Book Fair Legacy. Apa Book Fair apa? Oke. Sekian Zoom bukan webinar kita ya, webinar TJI Community yang kedua yang membahas tentang seluk sukanya menjadi freelance writing dan juga sekaligus launching dan bedah buku Survive for Life. So, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga webinar kita kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Bukan hanya dijadikan sebagai wawasan, tapi juga dipraktekkan karena sesuai dengan tagline-nya TJI ya, belajar itu nggak cuma di kelas tapi juga selamanya, yaitu lifelong learning for everyone till jannah insya Allah. Jadi nggak cuma berguna di dunia aja tapi dijadikan sebagai jalan buat kita menuju ke surganya Allah, seperti itu insya Allah ya teman-teman. Amin. Terima kasih buat waktunya kali ini. Saya Siska Rofitasari mewakili tim yang bertugas dan juga tim dari Dijana Institute. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you on WhatsApp group. Jadi jangan live duluan ya. Ya, ada record-nya nanti dan juga ada slide yang tadi saya tampilkan. Silakan teman-teman buat live boleh. Saya tunggu semua terakhir. Siska terakhir dulu ya sama Nikmah. Anaknya Mbak Mika bikin galvok loh Mbak, beneran. Sampai ketemu lagi. Dadah. Semoga bisa ketemu offline. Amin. Oh iya, amin, amin. Sharing-sharing lah. Sudah di screenshot Siska? Sudah Mbak, semuanya alhamdulillah sudah. Itu ada anaknya Mbak Syafrida. Halo. Halo, Dek. Halo. Mbak Dina nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Ya, udah boleh live teman-teman, silahkan. Live duluan.